semuanya, marilah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa." Sesungguhnya amal saleh akan diterima dan sah jika kita meniatkannya dengan niat yang benar dan niat yang ikhlas, dan seseorang akan mendapatkan balasan pahala dari amal saleh yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Ada hadis soal? ومن حيث نقض الوضوء عند الشافعي فقد وضوءه، لكن عندما مسح رأسه كم مسح كم قدر الذي مسح من رأسه؟ Tadi ada yang bertanya masalah kalau orang wudunya itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Wudunya menurut mazhab Imam Syafi'i dalam kondisi tanpa darurah, dia menyentuh istrinya. Dia menyentuh istri. Nah, pertanyaannya apakah sah, apakah wudunya dikatakan batal atau tidak? Kemudian jawabannya adalah dalam mazhab Syafi'i, dalam kondisi darurat atau tanpa kondisi darurat, jika seseorang menyentuh istrinya, maka apa? Wudunya batal. Tapi dalam mazhab yang lain, dilihat dulu seberapa banyak ketika wudu dia mengusap kepalanya. Yang nanya tadi siapa? Seberapa banyak? Yang bertanya ini siapa? Ustazah Siti Zulfa. Saya nanya, seberapa banyak dia mengusap kepalanya ketika wudu? Ustazah Siti Zulfa. أعطونا السؤال بما يحضر. Ada yang ini bertanya lagi? هو لأنه إذا كان في مسح الرأس مسح ثلث الرأس صح وضوءه عند أبي حنيفة، فعند أبي حنيفة لم يترك وضوءه ويستطيع أن يصلي. Jadi dalam mazhab Hanafi, jika seseorang ketika wudu mengusap sepertiga dari kepalanya, jadi yang diusap ketika wudu itu sepertiga dari kepalanya. Jika seseorang mengusap sepertiga dari kepalanya, maka wudunya sah dalam mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab Hanafi seperti itu. Maka jika sah wudunya menurut mazhab Hanafi, maka ketika dia menyentuh istrinya dalam mazhab Hanafi hukumnya tidak batal. Baik dalam keadaan darurat atau tidak? Jadi, لا يوجد حال الضرورة في هذا الموضوع في نقل الوضوء. ما أحد تكلم عن حال الضرورة في هذا الموضوع. أنا أستغرب كيف يسأل عن حال الضرورة؟ لا يوجد. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini dikatakan batal dan baik ketika seseorang menyentuh istrinya
itu apa? Dikatakan batal wudunya, baik menyentuhnya dalam kondisi darurat atau tidak. Dalam mazhab Hanafi juga seperti itu. Ketika seseorang menyentuh istrinya, tidak batal wudunya, baik menyentuhnya tadi dalam kondisi darurat atau tidak. Ada yang mau tanya lainnya? Apakah perbedaannya wudhu dalam mazhab Hanifah itu apa bedanya hanya mengusap seperti garam saja atau ada yang lain? Seandainya memakai الفرق بين الوضوء عند ابي حنيفه والشافعي الافضل غير المسح. الاركان عند ابي حنيفه 4: غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين. Jadi dalam mazhab Abi Hanifah rukun wudu itu hanya 4. Rukun wudu hanya 4: membasuh wajah, membasuh dua tangan, mengusap sepertiga kepala, dan membasuh dua kaki. المسنونات قبل غسل الوجه يحصل الثواب بغير نية. هو ينوي سنة الوضوء عند غسل كفيه. إذا لم ينوي لا يحصل له ثواب. من عمل عملا بلا نية لا ثواب له. ينوي سنة الوضوء يقول له ثواب. Ada beberapa kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum wudu. Artinya di awal-awal wudu melakukan beberapa kesunahan. Cara mendapatkan kesunahan-kesunahan ini adalah caranya dengan berniat melaksanakan sunnah wudu. Ketika seseorang mencuci atau membasuh kedua telapak tangannya, ketika seseorang berkumur dan seterusnya, ini apa? Dia melakukan itu dengan niat melakukan sunnah wudu. Kalau dia tidak berniat melakukan sunnah wudu, maka tidak mendapatkan pahala. Karena seseorang itu yang melakukan sesuatu tanpa niat, maka ini tidak dihitung pahala. هل أحد السؤال بعد؟ Ada yang mau nanya lagi? إذا شخص قصر برونو قصر ترك سنن الوضوء هل هذا يؤثر في الصواب؟ كيف في فضيلة الصلاة؟ يؤثر في الثواب أكيد. أكيد. من فعل السنن المشهورة في مذهب الإمام الشافعي البسملة وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والتسليس واليمين على اليسرى وأن يغسل العضو الذي قبل العضو الذي قبله، أن يمسح جميع رأسه ويكون قد توضأ عند المذاهب. ومسح على اليمين يكون قد توضأ على المذاهب. Seseorang yang wudu tanpa melakukan kesunahan wudu, maka ini akan berpengaruh pada pahalanya. Jadi akan berpengaruh pada pahalanya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka hendaklah seseorang itu melakukan wudu, rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya juga. Kemudian saya menjelaskan barang siapa yang melakukan wudu sesuai dengan
madhab Syafi'i, dari rukun sampai sunnah-sunnah wudu yang terkenal, sunnah-sunnah yang masyhur, maka apa? Maka ini dia dikatakan wudunya sudah sah menurut 4 madhab. Wudu dalam madhab Syafi'i beserta seluruh rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnah yang masyhur dalam madhab Syafi'i, ini dikatakan wudunya sudah sah menurut madhab 4. Apa itu? Jadi saya ngitungnya ada 9 disebutkan Syekh tadi. Yang pertama itu menyebutkan membaca basmalah, kemudian membaca basmalah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, berkumur, kemudian menghirupkan air ke hidung, kemudian membasuh atau melakukan rukun-rukun wudu itu 3 kali, kemudian membasuh satu anggota wudu dengan anggota yang lainnya itu sebelum anggota yang awal itu kering. Artinya apa? Muwalat, melakukan muwalat, membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama kering. Kemudian apa? Mengusap seluruh kepala, kemudian apa? Mengusap mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Kok masih 8? Ada satu lagi nih. Ada, tadi saya ngitungnya 9. Maka yang seperti ini dikatakan dikatakan sebuah wudu yang sah menurut mazhab 4. هي من ضمن الأمور 10 أو 11 سنة مسنونة. هذه 11 سنة أتى بها يكون صح وضوءه من مذاهب الأربعة. Jadi yang disebutkan di awal itu ternyata bukan hanya itu saja. Artinya apa? Ada sekitar 10 atau 11 kesunahan yang sunnah wudu yang ada dalam mazhab Syafi'i itu jika dilakukan semuanya itu maka wudunya sah menurut mazhab 4, dan di antaranya adalah ad-dalk, yaitu menggosok anggota wudu yang dibasuhnya itu. هذه حقيبة المصحف مباركة أم حقيبة فيها ثياب وأشياء أخرى لأنه يختلف. إذا كان المراد بالحقيبة هي حقيبة المصحف والمصحف فيها على غير الوضوء لا يجوز له غير الوضوء. أما إذا كان في حقيبة مع ثياب أشياء أخرى كتب أخرى ولم يقصد بحملها المصحف الحديدة، إنما يحمل أغراضه كلها مع المصحف مع الكتب التي عنده مع ثيابه وهكذا، فيجوز حملها حتى عند الشافعي. Ada yang bertanya tadi, kalau misalnya ada orang membawa mushafnya, membawa Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, membawanya di tas, dalam kondisi berhadas, apa hukumnya? Beliau mengatakan ada perinciannya di situ. Dilihat tasnya itu tas apa. Kalau yang dimaksud tas yang di sini adalah tas Al-Quran, tasnya mushaf. Sedangkan mushafnya itu ada di dalam tas tersebut. Jadi tasnya itu tas khusus mushaf, ya kan? Dan mushafnya ada di dalam
tas tersebut, maka ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh untuk dibawa dalam kondisi berhadas. Sedangkan dalam mazhab yang lainnya selain mazhab Syafi'i diperbolehkan. Ini pertama. Yang kedua, jika tas tersebut adalah tas biasa, maksudnya apa tas biasa itu? Bukan tas khusus untuk mushaf. Di dalamnya misalnya ada baju, ada buku-buku yang lainnya dan seterusnya. Nah, di sini jika dia membawa tas ini dengan niat bukan niat membawa mushaf, tapi niatnya apa? Membawa barang-barang bawaan dia, yang mana di dalam barang bawaan dia itu ada tasnya, ada mushafnya, ada bajunya, ada bukunya. Jadi dia tidak berniat hanya membawa mushaf saja, maka di sini diperbolehkan membawa tas tersebut yang berisi mushaf dan juga barang-barang yang lainnya. Bahkan apa? Dalam mazhab Syafi'i juga diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. لماذا تسألون هذه الأسئلة الآن؟ لا عن جد لماذا تسألون هذه الأسئلة؟ هذا السؤال البسملة في الخلاء على قول جائزة وعلى قول لا تجوز. وكشف العورة، الوضوء مع كشف العورة على قول حرام، عند الشافعي حرام. Apa? Jadi Syekh menjelaskan bahwasanya المراد كشف العورة مغلظة. المراد كشف العورة مغلظة بغير ضرورة، والوضوء مع كشف العورة مغلظة بغير ضرورة حرام، سواء توضأ أو لم يتوضأ، سواء كان يتوضأ أو كان غير أن لا يتوضأ، مجرد كشفها بغير ضرورة لا يجوز. أما إذا كان بضرورة الاغتسال، لقضاء الحاجة، تغيير الثياب، الجماع، هذا موضوع آخر، هذه ضرورة، هنا حاجة وضرورة. أما مجرد كشفها لا للتبريد ولا لحاجة لا لضرورة عند الشافعي لا يجوز، ولو كان في خلوة الشخص ولو كان لوحده لا يجوز. قد يفعل ذلك بعد الغسل فورا. حبيبي قلت لك عند الشافعي إن كان كشف عورته بغير حاجة لا يجوز، هذا مذهب الشافعية. عرفت؟ هلا تريد أن تناقش الشافعي هو في مصر، عرفت؟ هناك قبول، وأنا هذا الذي هو اجتهاده، أداه إليه اجتهاده، أنا أنقل نقلا. Dijelaskan oleh Syekh bahwasanya membaca basmalah di dalam kamar mandi atau WC itu apa? Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya boleh, sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya tidak boleh, haram. Jadi seperti itu. ليس حراما، مكروها. حسبي الله ونعم الوكيل. شتى ذهني، ليس حراما، مكروها. بعض الفقهاء قالوا مكروه، عند الشافعي مكروه، عند غيره يجوز من غير كراهه. Jadi diralat oleh Syekh bahwasanya membaca basmalah di dalam kamar mandi, dalam WC, dalam toilet itu apa? Sebagian ulama mengatakan boleh, tidak makruh. Sebagian ulama mengatakan boleh tapi hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Kemudian masalah wudu dalam kondisi membuka aurat. Yang dimaksud dengan aurat di sini adalah aurat yang besar. Aurat yang besar itu apa? Dua jalan, depan dan belakang. Nah, ini beliau menjelaskan kaidah umum. Kaidah umumnya apa itu?
membuka aurat besar ini المراد بالعورة المغلظة يعني عند الرجل السرتان وعند المرأة من السرة إلى الركبة. هذه التي ينكشفها بغير ضرورة بغير حاجة حرام. أما أن تكشف المرأة في بيتها شعرها يديها ساعدها رجلها ساقها تحت الركبة لا إشكال في ذلك. أو مثلا كانت ترضع ابنها أو ابنتها فكشفت عن صدرها أو شيء من بطنها لا معصية عليه. sebuah kaidah umum dalam mazhab Syafi'i apa itu? Membuka aurat besar. Bagi laki-laki aurat besar itu adalah apa? Dua jalur, depan dan belakang. Bagi perempuan aurat besarnya adalah bagian antara pusar dan lututnya. Jadi membuka aurat besar ini tanpa ada hajah, tanpa dibutuhkan, tanpa kondisi darurat. Seperti apa saja, misalnya mandi, kemudian untuk mendinginkan badan karena mungkin kondisinya adalah sangat-sangat panas. Jadi jika seperti itu diantaranya, maka apa? Tanpa kondisi darurat atau tanpa kondisi berhajat, berkondisi apa? Dibutuhkan, maka hukumnya apa? Haram. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Baik itu dalam kondisi wudu. Jadi dia membuka aurat besarnya itu untuk wudu, kan nggak butuh, ya kan? Nggak butuh, nggak ada daruratnya. Ataupun tanpa wudu, dalam kondisi berwudu atau tidak berwudu, ini hukumnya haram. Bahkan untuk apa? Bahkan untuk kalau misalnya seseorang itu berada sendirian, berada di satu tempat sendirian, tidak ada lagi orang yang lainnya. Kalau membuka aurat besarnya tanpa ada hajat atau darurat, maka ini hukumnya haram. Kemudian dijelaskan oleh Syekh lagi, aurat besar itu bagi perempuan adalah bagian badan antara pusar dan lutut. Selain itu, maka apa? Maka boleh dibuka istilahnya itu jika tanpa dihadiri oleh laki-laki yang ajnabi. Jadi misalnya ada seseorang perempuan di rumahnya, kemudian membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya, atau dia ketika mau menyusui anaknya, membuka bagian dadanya, membuka sebagian dari perutnya di atas pusar, maka apa? Ini hukumnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada yang bertanya lain? رفع الحدث أكبر بغير ماء كيف يتضح بالخروج؟ تيمم يعني هذا هو المراد بحيث لو أصاب بالماء اشتد المرض أو يكون طيب كيف إذا أراد الصلاة ماذا يكون؟ ليس هو التيمم السباحة في فرض الصلاة Di sini ada yang bertanya bagaimana mengangkat hadas besar selain menggunakan air, yaitu إذا كان يضره استعمال الماء. أما إذا كان الماء يضره في بعض أعضائه ولا يضره في أعضاء أخرى فيغسل بالصحيح ويتيمم عن العافية الذي في مرض فرض الاستعمال. ada yang bertanya kalau misalnya ada seorang berhadas besar, kemudian bagaimana cara mengangkat hadas besar ini tanpa air,
tanpa mandi besar, karena sakit yang sekiranya sakitnya itu kalau kena air maka semakin parah sakitnya atau semakin panjang, semakin lama sembuhnya. Nah, semakin lama sakitnya. Jadi apa? Ya, pertama-tama yang harus diluruskan adalah bahwa hadas besar tidak akan bisa diangkat kecuali dengan air. Jadi cara mengangkat hadas besar adalah dengan cara mandi itu saja. Kalau misalnya yang ditanya adalah bagaimana cara dia bisa sholat dalam kondisi seperti ini, hadas besar, kemudian nggak bisa kena air karena sakitnya dan ingin sholat. Nah, caranya gimana? Ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika seseorang itu seluruh badannya jika terkena air maka membahayakan dia, seluruh badannya. Jika seperti ini cukup bagi dia untuk bertayamum sekali dan sholat. Seperti itu. Kalau misalnya dalam kondisi kedua, yaitu apa? Dia sakit, tapi yang bahaya untuk terkena air hanya sebagian badannya. Sedangkan bagian yang lainnya itu apa? Masih bisa terkena air tanpa berbahaya. Maka yang dilakukan adalah bagian yang sehat, bagian yang tidak bahaya terkena air itu harus dikenakan air, harus dibasuh, harus dimandikan. Sedangkan bagian badan yang tidak bagian badan yang berbahaya jika terkena air itu apa? Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dibasuh, cukup diganti dengan apa? Tayamum. Jadi apa? Yang pertama tadi seluruh badannya berbahaya kena air. Jadi kalau kena air berbahaya seluruh badannya, maka apa? Cukup bertayamum saja. Kalau misalnya yang berbahaya terkena air itu adalah sebagian badannya saja, sebagian badan yang lainnya normal, sehat, maka apa? Bagian yang sehat ini harus dibasuh, sedangkan bagian yang sakit yang berbahaya terkena air, jika terkena air ini apa? Tidak perlu dibasuh, tapi apa? Diganti dengan tayamum. Di samping membasuh, dia juga bertayamum atas bagian yang sakit. Setelah itu langsung sholat. Setelah itu langsung sholat. Tidak harus apakah setelah tayamum tersebut jika yang kondisi kedua tersebut kemudian kan sudah diperbolehkan sholat, itu cukup situ aja atau tayamum lagi untuk mengganti wudu? وليس التيمم ليس غسل ما يمكنه غسله، وعمل ترتيب بين غسل الأعضاء والتيمم. الجسد كله كعضو واحد، الجسد كله، لكن إذا هو بدأ بالغسل بقدمه ويستطيع أن يغسل وجهه لا يمشي بابتداء يبتدئ بقدمه لأجل الوضوء، لأجل الوضوء، لأجل الوضوء ليس له. هلا يستطيع أن يقدم التيمم ثم يقرأه، وإذا أراد أن يقدم التيمم يعني عن السؤال ليس صح منه بعض غسل أعضاءه ثم تيمم
صبر ويصبر. إذا صورة من وجود أن يتم مرة ثانية بدلا لا يحتاج يتم مرة ثانية. وتيمم لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. السباحة تكون في الصلاة. Dalam kondisi kedua, jika seseorang itu berhadas besar, sebagian badannya itu bisa dan normal, terkena air pun tidak berbahaya, tapi ada sebagian badan yang lainnya yang sakit dan berbahaya jika terkena air. Apa yang harus dilakukan? Membasuh bagian yang sehat dan bertayamum sebagai ganti dari basuhan bagian yang sakit. Niatnya tadi apa? Bukankah niat tayamumnya itu untuk memperbolehkan sholat? Nah, maka dengan seperti ini tidak perlu bertayamum lagi untuk sebagai ganti dari wudhu. Tidak perlu tayamum lagi sebagai ganti dari wudhu. Langsung boleh sholat. لعل بعض الفقهاء قالوا يتيمم لكن التيمم والاستباحة والإسلام يوجد قول أنه متكات فيه، لكن هل هذا مجمع عليه أم يوجد خلاف؟ بعضهم قال يحتاج إلى التيمم يحتمل ذلك. Jadi seperti itu. Pendapat yang pernah beliau dengar adalah cukup dalam kondisi kedua tadi itu cukup untuk membasuh bagian yang sehat, membandingkan bagian yang sehat dan bertayamum sebagai ganti dari basuhan terhadap bagian yang sakit. Itu sudah cukup, langsung sholat. Apakah ini ada pendapat lain yang mengatakan harus bertayamum lagi sebagai ganti dari wudhu? Allahu a'lam. Artinya apa? Beliau tidak tahu apakah hal ini adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama atau tidak. Apakah seluruh ulama mengatakan cukup seperti itu ataukah ada pendapat dari sebagian ulama yang mengharuskan bertayamum untuk kedua kalinya sebagai ganti dari wudhu? Tidak tahu. Cuman cara yang tadi itu ada pendapat yang memperbolehkan seperti itu. ليس المتاع على الإسلام جميل. كان من أهل الكبائر أو ليس من أهل الكبائر هي الأمر. Jadi ada yang bertanya, kalau misalnya ada orang tua sudah meninggalnya dalam kondisi muslim, semasa hidupnya orang tuanya ini termasuk pelaku dosa besar. Dosa besar artinya apa? Tidak sholat wajib ataupun melakukan kewajiban-kewajiban lain. Tidak, apa artinya? Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka apakah diperbolehkan bagi anaknya untuk mendoakan orang tuanya ini? Jawabannya apa? Boleh. Jawabannya diperbolehkan. Karena apa? Karena dia, orang tuanya itu meninggal dalam kondisi muslim. Orang muslim, selama seseorang itu jika dia meninggal dalam kondisi Islam muslim, maka apa? Boleh mendoakan bagi orang tersebut meskipun pelaku dosa besar. هل أحد السؤال الآخر؟ Apa ada yang mau bertanya lagi? عند الإناث يوجد سؤال؟ Yang cewek ada. Ibu-ibu ada tanya lah enggak? Sabar. Isbiri.
sampaikan saja. Tas kayak gini, saya pakai bahasa ini. Tas, nih katanya kurang memuaskan jawabannya. Tas, dia lagi hadas nih. Hadas besar, hadas besar. Terus HP-nya di dalam tas. Mau ngambil HP nih, ada Al-Qur'annya di dalamnya. Dicomot, disentuh, disenggol dan disentuh. Ini HP ada aplikasi Al-Quran di situ. Bukan. Ada mushaf. Oh, di dalam tas itu ada Al-Quran, ada HP. Dia mau ngambil HP, sentuhlah Al-Quran tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Ya wes, kesimpulan. يوجد قول عند غير الشافعي بجواز نص المصحف على الرجل. Jadi ada yang bertanya dari itu apa? Kalau misalnya ada orang menaruh mushafnya di dalam tas, di tas itu ada HP-nya, mau ngambil HP tersentuh mushaf tanpa wudu, berhadas kecil, berhadas besar. Maka apa? Beliau menyebutkan ada pendapat di luar mazhab Syafi'i yang memperbolehkan menyentuh, membawa mushaf tanpa wudu. Seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan. Selain ini, Adik, jelas? ibu-ibu sudah? Ampun. Ampun. Silakan. Hah? Udah? Sudah selesai ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Ada. Saya mau tanya itu, kalau dulu ada yang ini, itu harus dilepas apa enggak sakit? Perban. Itu harus dilepas apa enggak? هو الكبيرة في موضع تيمم أم في موضع وضوء أم في غيرهما. Sekarang ditanya itu, perbannya itu ada di anggota wudu, anggota tayammum, atau di anggota yang lainnya? Di anggota wudhu, Di tangan. Oh, ada tayamum. Fi a'dha'il wudu'i wa tayammum. Fil yadi مثلا. أعضاء تيمم يستطيع إزالتها ويتوضأ من الضرر. Bisa ini enggak apa namanya? Melepas. Jadi melepas perbannya itu dan kemudian wudu tanpa berbahaya, atau justru apa terkena bahaya kalau misalnya wudu karena bahaya. yang bohong. ينضر Kalau dilepas, Kalau misalnya dia bisa terkena bahaya karena berwudu, artinya dengan cara melepaskan perbannya kemudian berwudu mengenakan air ke bagian yang sakit tadi itu, ini berbahaya bagi dia, maka jangan membahayakan diri sendiri. ويتوضأ على الصحيح ويتيمم عن العليل ولم يكتمل وضوءه فلا تيممه يصلي بالضرورة ويقضي بعد أن يستطيع أن يفعل أحد الاسمين وضوء وتيمم. Jadi ada perban di tangan.
Perban ini di tangan. Artinya apa? Perban ini ada di anggota wudu, anggota tayamum juga, karena tayamum juga mengusap apa? Tangan, ya kan? Dan dia tidak bisa untuk mengangkat perbannya itu tanpa berbahaya bagi dirinya. Artinya apa? Berbahaya baginya untuk mengangkat, untuk melepaskan perbannya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia diwajibkan untuk berwudu. Dalam wudu tersebut dia membasuh bagian yang sehat dan bertayamum sebagai ganti dari anggota yang sakit tadi itu. Nah, tapi ternyata wudunya tidak sempurna karena ada perbannya, ya kan, di tangan. Tayamumnya juga nggak sempurna. Dia bertayamum kan di muka dan di tangan, dan ternyata di tangannya ada perbannya tadi itu. Maka tayamumnya juga tidak sempurna. Wudunya nggak sempurna, tayamumnya tidak sempurna. Meskipun seperti itu harus dilaksanakan. Dengan seperti ini dia wajib untuk sholat. Sholatnya itu lid darurah. Sholatnya karena darurat. Wajib ketika itu untuk sholat, iya. Tapi apa? Apakah nantinya wajib untuk mengganti lagi, mengulang sholatnya? Wajib. Kapan wajib mengulang sholatnya? Ketika dia mampu untuk bertayamum dengan sempurna atau berwudu dengan sempurna. Jadi nanti kalau sudah sehat atau sekiranya memungkinkan baginya untuk berwudu dengan sempurna, bertayamum dengan sempurna, maka apa? Di situ dia wudu sempurna, tayamum sempurna, kemudian sholat. Di sini sholatnya apa artinya? Mengulang sholat lagi, mengulang sholat lagi. Di sini dikatakan sholatnya sudah terpenuhi, sudah gugur darinya. Menyentuh kelamin dengan rokakan tapak, tapi dengan telapak kaki tidak. الفقهاء يقولون ومس الآدمية وحركة الظفر من بطن الكف إلى حائل. ما قال من بطن القدم، قال من بطن الكف إلى حائل. إذا كان يوجد حائل لا إشكال. Jadi yang disebutkan oleh para fuqaha, para ulama ahli fikih itu adalah yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan menggunakan bagian dalam dari telapak tangan. Ini yang membatalkan wudu. Mereka tidak mengatakan bahwasanya menyentuh kelamin, menyentuh kemaluan menggunakan telapak kaki itu membatalkan wudu. Nah, jadi yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan menggunakan bagian dalam dari telapak tangan tanpa penghalang, Ini yang membatalkan. Nah, terus kalau dipikir-pikir bagaimana orang bisa nggak sih menyentuh kemaluannya menggunakan telapak kakinya? Orang lain kan bisa menyentuh orang lain. Intinya seperti tadi itu. Apa itu? Yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan bagian dalam tanpa penghalang. Kesimpulan tidak batal. Berarti kalau pakai ini kesimpulan tidak batal. Selamat datang sebentar. Nilai sudah selesai. Ampun oh. Selesai.
Sudah jam 2. Sudah pulang dari beliau. قيل لي أدرس اليوم إلى الثاني والآن استعفى. سبحان الله، أكل وضوء ماء الماء. لعلنا في وقت آخر مناسبة أخرى تريدون أن نكمل فآتي إليكم، لا إشكال عندي. مستعد؟ طالما أنا هنا وإلا يوجد عندي برنامج في أي موضوع آتي أنتم وحدكم، ولا يشترط أن أنتم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله، أعنا على حفظ القرآن الكريم، واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله، لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا، وقد رزقنا التقوى والولاية والشهادة في سبيلك، شهادة معركة يا رب العالمين. اللهم وأكرمنا برؤية النبي محمد في المنام، وزيارة قبره الشريف في المدينة المنورة، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة طاعنين كاسين راكبين مستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائعين. اللهم وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعد ذلك أبدا. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، فاجمعنا يوم القيامة تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين، اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء، وآتي سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الجنة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اللهم اجمعنا في الجنة في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وكلنا نقول لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم جميعا، ولا تنسوني من صالح دعواتكم.